sepertinya udah ganti lagi tanahnya. Jadi kelihatan turunnya lebih cepat, penambahan kedalamannya. Ini tadi yang coklat tadi hanya setengah meteran saja. Kita lihat seperti apa. Sudah nyumber ini teman-teman. Oh iya, coklat. 1 meter. Nyumber lagi ya, enggak? Nyumber itu kan. Ya, 1 meteran ini. Pasti kucak, core jak apa tuh pas, ya kan? Atene enggol sing mau, mari kelet entek wae lho. Iya. Ah, wis kandhek titik, pasti. Pasti apa tuh? Alhamdulillah, coklat ini tanahnya, tanah bagus, sumber air bagus. Jadi kita cor pasti itu sudah cukup 4 meter saja. Jadi tanah lunak tadi kita 3,5 yang lengket tadi. Terus ketemu yang kuning itu mulai ke 3 berapa? 375 lah, itu nanti kita cornya di 4 meter dulu. Sudah cukup karena bawahnya sudah sumber ini. Tanahnya kayaknya bagus ini teman-teman, ini di 10 meter. Hitam tapi hitam coklatan. Aman ini, masih aman. Bentar saya ambil. Aman teman-teman. Ini bukan hitam, ini coklat. Saya bau ya, saya cium ini biasanya. Sawah tanaman ini tidak mengandung zat besi. Alhamdulillah ini lancar ini. Sudah hampir 11 meter ini. Aman udah lemah kok coklat, tutu ira ini coklat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini kerjaan sawah selesai. Sehari kemarin udah selesai untuk ngebornya sekitar 13 meter. Dan terakhir ketemu ini teman-teman kayak pasir, terus habis itu mau ke tanah kehijauan, saya stop di situ. Ini 1 meteran kemarin yang mawurin sawah, di sini sumbernya saya bau ini. Tidak ada zat besi dan tidak ada tanah hitam ya. Sampai terakhir tidak ketemu. Kita berhenti dulu di sini. Permukaan cuma 1 meteran ya teman-teman, belum saya cor. Ini mau saya tes airnya memakai semi-jet 375. Mudah-mudahan yang pertama itu mendapat kualitas air yang bagus. Kalau soal debit, insya Allah mampu ya, karena di sini rata sumurnya sekitar itu, saya tanya di sebelah sekitar 10 meteran. Cornya nanti hanya 4 meter teman-teman, karena tanah lengket itu 3 meter itu udah lengket terus. Itu saya anggap udah casing sendiri, casing alam. Ini kita ngetes kualitas dulu. Yang pertama kualitas sawah
atau debit. Nah, nanti kalau memang debit kurang tapi kualitas bagus ya kita sampaikan ke pelanggan. Mau saya dalamkan silakan, tapi airnya saya tidak jamin kualitasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Notok ya? Ya, ini kita ngurasnya mentok sampai dasar teman-teman. Ya, karena untuk nguras ya kita pakai semi jet karena celah impellernya kan beda dengan pompa periferal. Kalau pompa periferal macet, karena ini masih kasar sekali ya. Karena pompa semi jet kan bidang yang berimpitan tuh, yang rapat-rapatnya kan sedikit, hanya di bosnya, di depannya impeller, yaitu di booster. Tapi celah-celahnya kan lebar. Kalau nguras saya tidak berani memakai pompa ini ya, impeller periferal itu, karena pasti langsung macet ini. Karena kita pakai saringan kasar ya teman-teman, saringan kasar sampai dasar, sampai mentok ini mungkin hanya dengan dasar cuman 15 cm. Itu aja nanti masih bisa buntu. Biar bersih benar, nanti kalau pemasangan kita sesuaikan lah. Tidak harus mentok ya. Ada yang teman-teman bertanya berapa yang tercelup. Ya secukupnya saja sebenarnya tercelup itu. Asalkan di sumber itu terstabil, jaringannya tidak gantung nanti waktu dihisap. Jadi tidak harus dasar ya, sampai dasar. Karena yang dihitung daya hisap pompa itu ya dari pompa nol tanah sampai ke permukaan air. Ya kecelup 1 meter ya nggak apa-apa. Itu aja teman-teman. Tidak harus sampai dasar. Sampai dasar pun kalau sumbernya kecil ya tetap nggak ada pengaruhnya, tetap turun. Itu yang saya maksud. Karena ada yang bertanya kemarin ya, sepertinya kurang puas dan agak emosi gitu loh. Pak, ini sudah saya mentokkan ke dasar. Tidak ada hubungannya mentok ke dasar kalau sumbernya kecil. Logika saja gitu teman-teman, logika. Mau mentok ke dasar tapi kalau sumbernya kecil habis. Nah ini buntu ini, insya Allah buntu. Matikan aja, kata ini uripi meneh. Matikan, hidupkan lagi, itu lepas saringannya. Besar lagi teman-teman. Karena itu masih kasar sekali. Ya kita udah kuras pakai jemblongan ini, dilerem, didiamkan, tapi tadi kurang lama. Itu didiamkan jemblongan ini 10 menit baru diangkat. Cara ngurusnya seperti itu. Jadi kita matikan kalau sudah mulai kecil, berarti itu tersumbat. Ketika kita matikan itu terlepas kotorannya di saringan. Wah, jangan mau epet ya. Gak pasir kan jane. Rada munggah ya apa? Agak naik dulu aja. Lah. Oh, Donado ah? Oh enggak. Permukaan sekitar 3 meter sekarang. Ini teman-teman proses mengurasnya saya seperti ini. Kita usahakan sampai dasar ya. Nah itu dihentikan lagi. Nah, kencang lagi. Kita pakai saringan pipa yang di gergaji miring-miring itu teman-teman. Nanti saya jelaskan kenapa saya tidak memakai saringan bawahan cushion clip. Saringan bawahan cushion clip ternyata tadi lupa saya dipasang, tapi ditaruh di ujung daripada tidak kepake. Tapi intinya atasnya dari saringan tadi kita gergajian, jadi sebagai penyumbat aja di ujung. Jadinya kita bakar terus ditekuk atau didop itu. Tadi kita gunakan saringan yang lembut tadi, kita tempel pakai sok jerat dalam. Tapi saringan utamanya ya pipa yang di gergaji itu aja. Habis ini mau saya cium baunya. Insya Allah ini masih aman ya, karena warna coklat itu teman-teman. Warna coklat itu insya Allah airnya tidak mengandung zat besi. Coklat
kehitaman juga tidak masalah kalau memang itu ada yang namanya tanah lutis kalau di Malang. Tapi diusahakan ya mendapat tanah yang coklat itu loh. Lah itu kan beda-beda tiap lokasi. Ya rezeki lagi kembali, rezeki dari kita semua pemilik dan saya ngebor. Sumber air yang bagus itu sekali lagi adalah rezeki dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Stasiun ini jauh aman. Hirup ke hidung kalau kita seperti kita wudhu itu paling efektif saya untuk mencari tahu apakah mengandung zat besi atau tidak. Itu bisa saja teman-teman taruh di piring yang putih, airnya nanti didiamkan beberapa jam, di tepinya ada, kalau ada garis kuning itu berarti zat besi. Dari pengecekan sepertinya saya tidak bisa mengecor langsung ya teman-teman, karena di 2 meter tadi ketika dihisap permukaan kan di 3,5, di 2 meter itu ada sumber yang kencang dan itu di bawahnya tanah lengket, tanah pertama. Saya takutnya itu sumber air bagus malah teman-teman. Jadi ini nggak saya cor dulu, tapi saya pasang casing dengan mangga hijau. Setelah itu kita hisap lagi. Nanti kalau turun permukaannya sangat drastis, berarti sumber itu malah yang paling besar, tidak saya matikan. Mungkin casingnya pakai beton base 1 meter saja di atas. Jadi ini untuk mengunci, saya tes memisahkan aja yang bawah tadi. Kalau ini kita hisap lagi gimana? Apakah turunnya drastis atau tidak? Kalau tidak drastis, berarti sumber terbesarnya dari bawah, begitu teman-teman. Lah, sip. Penan aja, nggak apa-apa aja. Penan wes, toto nggak apa-apa itu. Wes, pas lemah itu. Atos. Dari taliku itu loh, nggak apa-apa. Ini teman-teman saya lanjut lagi untuk pengurasan. Ya tidak rapat beneran ya, tapi saya udah misah ya. Tanya stabil ya teman-teman, di 4 meter. Jadi nanti saya tidak akan cor dulu ini sepertinya. Kita menyusul pengecoran tidak ada masalah. Sepertinya stabil di 4 meter. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya. Saya bilang kan sering, mungkin sumbernya kecil ya. Memang bahasa itu relatif ya, kecil atau besar gitu. Tapi kita ya patokannya di Malang itu ya mampu dihisap pompa jet ya. Berarti pompa jet itu bukan besar malah. Keluarnya ya malah kecil. Kalau kedalamannya lebih sesuai standarnya pompa jet ya. Kalau pompa jet dihisapkan di sumur dangkal ya itu kan beda lagi. Orang-orang kan salah kaprah ya, beli pompa jet untuk ngisap sumur dangkal. Kalau standar pompa jet ya sekitar 20 liter per menit lah, itu udah bagus. Jadi ukuran besar kecil itu bagi saya itu aja relatif ya, 1 keran kencang itu aja itu udah. Jadi kalau ini saya pakai ukuran submersible ya sumbernya kecil gitu kan, pasti habis. Jadi ini ukurannya kita ya normal pompa standar rumah tangga gitu teman-teman, 30 liter atau 20 liter per menit itu aja udah kita anggap normal. Itu aja saya anggap besar gitu loh teman-teman. Tapi kalau dihisap turun dengan 20 liter per menit itu ya saya anggap kecil gitu teman-teman. Jadi ada yang bertanya, Pak, pertama besar lama-lama kecil. Lah itu insya Allah dari sumber ya, ditunggu dulu setengah jam, dicoba lagi kencang, itu berarti sumbernya kecil. Atau yang pertama itu sumber yang palsu, setelah itu stabilnya di permukaannya yang dalam, akhirnya pompanya tidak mampu. Tapi kalau diteruskan pompanya mampu ya berarti airnya yang sudah nggak mampu, habis maksudnya.
Jawa pentingnya ini kualitasnya teman-teman. Kualitasnya ini jauh lebih penting daripada debitnya. Katakanlah nanti sumbernya cupet, tapi ini kualitas air terbaik saya pertahankan ini. Misalkan harus diperkecil keluarannya, tidak ada masalah bagi saya teman-teman. Karena filter itu tetap tidak efektif. Nanti saya bahas, saya sendiri juga sedikit paham masalah filtrasi water treatment itu, baik water treatment, jadi limbah. Saya dulu juga mempelajari. Akhirnya kita cor saja teman-teman, karena itu apa ya, memang air bagus tapi kecil lah ya, mungkin karena ini musim hujan, atas ini lunak masih tembus. Malah saya takutkan nanti itu apa, bermasalah di kemudian hari. Tapi intinya ini pasti sudah sumber aslinya ini. Ini saya pasang tadi hanya sekedar ditancapkan, itu masih tembus ya teman-teman. Ada sudah kita siapin tadi sama hijau, tapi masih tembus, masih membantu. Saya ukur permukaan stabilnya di 5 meter. Nanti setelah dicor ini pastinya nanti turun atau tidak kita ukur lagi. Ini saya kuras dulu biar agak kering di sekelilingnya casing, karena memang kalau posisi mati airnya permukaan 1 meter. Inilah proses kita ngecor, tetap kita buat tidak kering ya, ada di mamel bahasa Jawanya itu, tengah basah. Kemarin ada yang bertanya kok pakai tangan, ya terserah aja teman-teman, tukang saya seperti itu. Sudah ada cetoknya pakai tangan, kurang lega kalau udah kata-kata gitu, dan dia tidak merasa beban. Dan itu kan nggak ada, ya bagusnya pakai alat, jangan pakai cetok. Kok pakai tangan nih, kayak orang apa, primitif gitu mungkin ya kesannya. Ini dalam artian saya sisi positifnya gitu teman-teman, tukang-tukang saya itu nggak ragu dengan kotor gitu, dan dia merasa mencampur dengan tangan itu lebih rasa rata gitu. Tapi ini saya minta pakai cetol lah. Nah itu tetap pakai tangan teman-teman. Kurang marem ya. Sudah kalau kata bahasa perasaan ini susah. Karena harus dimasukkan keliling gitu. Bawah sudah dikasih hijau dan lubangnya lebih kecil, jadi sudah casing ini berhenti. Hijaunya sebagai penahan dari adonan ini, dan juga memang hijau itu sebagai penyaring, katakanlah masih ada tembus air kotor. Ini bisa bertahap ya teman-teman. Kalau pipanya tipis bertahap, nanti cemet gitu teman-teman. Saya pakai pipa D tapi yang Mas Pion ini. Takutnya kalau pipanya tipis bertahap dulu 1 meter, ditunggu agak keras ditambah lagi. Seperti itu teman-teman. Takutnya kita cemet karena lubangnya lemeran saya tuh. Lubang luar dari casing ini cukup besar, celahnya itu bisa hampir 7 cm kiri kanan selisihnya itu. Jadi cukup banyak adonan yang masuk. Harusnya ini cukup pakai pipa casing 5 in ya teman-teman, itu lebih pas sebenarnya. Memang kita buat lebar dulu bapak saya. Tadi itu terlalu basah ya teman-teman sebenarnya. Saya minta mamel aja ini. Ya ini setengah basah. Terus sudah ngunci casingnya apa sumbernya, makanya airnya samping naik. Jadi itu sudah tidak berhubungan dengan bawah. Apa banyu itu ibu? Jarno anu, kayak dewe. Gue tambah ini. Seperti ini teman-teman proses kita ya, jelimet ya. Habis dikuras tadi kan jernih. Nah itu berarti di bawah tadi itu yang kasar pasti tertinggal. Nah ini kita ambil lagi teman-teman, pakai jemblongan. Ini tadi sudah ada hasilnya. Jadi kita usahakan benar-benar bersih. Setelah jernih tadi di bawah pastinya yang kasar-kasar tertinggal. Nah ini kesempatannya mengendap, diambil pakai ini jemblongan. Ya,
karena memang tadi di lapisan terakhir pasir. Nanti kita jarak kan dari dasar agak jauh, sekitar 1 meter atau 2 meter. Ujung saringan dari dasar kita buat jauh. Seperti ini aja saringan saya. Ini daripada kebuang saja. Ini biasanya kita drop. Nah ini kan sekarang dikasih harga ini saringan. Padahal saya tidak pernah butuh saringan ini. Dimasukkan sendiri harga saringan, terpisah dari tusen klepnya. Berapa panjang ya bebas saja teman-teman. Seperti ini. Yang penting kalau jet tidak boleh lebih dari 3 mili ya. Karena lubang nozzle jet itu hanya sekitar 3 mili. Nanti menyumbat di nozzle jetnya. Karena nanti saya pakai pompa semi jet saja sepertinya. Karena saya ukur tadi stabil di 5 meter setelah dihisap berjam-jam ya. Padahal nggak perlu berjam-jam. Kalau turun ya cukup 10 menit turun terus. Kita jam-jamnya sambil menjernihkan saja. Ukuran sumber gitu aja teman-teman. Sebentar aja lah. Saya itu 10 menit sudah cukup. Kalau permukaan turun-turun tambah mengecil ya, itu permukaannya turun. Saya anggap sumbernya kecil. Kecil maksudnya tidak sesuai dengan pompa jet. Lah kalau dianggap pompa submersible ya sangat kecil. Jadi patokannya pompa standar rumah tangga 20 liter per menit itu aja udah normal. Ini yang terakhir sudah kita pasang, tidak kita bongkar lagi nanti. Nanti memakai pompa dari pelanggan setelah jernih. Ini tetap habis dijemblongi tadi pasti kotor, kita pakai pompa lagi, pompa saya sendiri lagi. Alhamdulillah seperti inilah pengurasan pertama tadi. Ya masih ada keruhnya teman-teman, tapi yang penting saya cium baunya aman, dan di atas ini tidak kelihatan seperti ada minyak gitu loh. Biasanya kalau yang ada zat besi itu di bagian atas itu kelihatan berkilo seperti ada oli, ada minyak. Ini sawah aman. Ada teman-teman bilang itu nanti treatmentnya seperti ini teman-teman, apa untuk zat besi. Insya Allah saya paham soal treatment apa dari air itu, tapi kita usahakan tidak perlu treatment. Jadi kalau kita hanya ngebor asal keluar, nggak mikirin itu, sudah dari dulu teman-teman kita itu cepat sekali ngebornya. Kita tuh ngebornya karena seperti ini ya, diusahakan mendapat air yang baik, berdoa dan ada ikhtiarnya seperti ini. Dengan cara tiap lapisan diamati. Kalau ikhtiarnya sudah kita maksimalkan, doa hasilnya tidak bagus ya sudah, itu memang sudah ketentuan Allah. Tapi tetap kita ikhtiarkan dan berdoa. Ini teman-teman kita hisap lagi ya, pasti keruh lagi karena habis dijemblongi tadi. Tapi ini sudah paling halusnya lah insya Allah, karena yang kasar tadi udah kita ambil lagi. Sekaligus ini baru saya bisa infokan ke pelanggannya mau pakai pompa apa. Jadi pompa sumur dangkal saja sudah cukup. Dalam total 13, tapi permukaan air hanya 5 meter. Jawab biar tidak ribet, saya beri semi jet saja. Tapi nanti terserah pelanggan mau pompa jet monggo. Tapi saya nyobanya sudah pakai pompa semi jet yang terbesar 375 lah, termasuk nomor 2 di bawah 5, tipe 500 watt. Ini washer 375 insya Allah sudah cukup besar sekali. Meski sudah bening tetap kita kuras biar nanti pompa dari pelanggan sudah tinggal halusnya, tinggal beningnya biar lebih awet. Rencana malah cukup pakai si Misu 130. Oh bukan, saya minta Panasonic 130 yang apa tutup impellernya kuningan.